Hai semuanya, sebelumnya saya mau berterima kasih karena sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Angelina Jumika Manihuruk. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebenarnya video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 2 ku. Video ini tugas dari dosen kami Ibu Ahada dan ini itu mata kuliah prosa fiksi. Nah, di cerita ini memang saya buat sendiri mengisahkan seorang anak yang mencurahkan hatinya tentang perjuangan ayahnya mencari nafkah untuk kebutuhan hidup mereka di masa pandemi saat ini. Nah, judul yang saya berikan adalah Virus yang mematikan manusia, namun bukan kemanusiaannya. Namaku Agatha. Aku adalah gadis kecil yang tinggal berdua dengan ayahku saja. Ibuku telah lama meninggal saat aku masih kecil. Ibuku sakit keras. Nah, ayahku berprofesi sebagai ojek online. Pendapatan ayahku memang tidak seberapa, namun aku bersyukur karena aku masih bisa makan dan aku masih bisa bersekolah. Sebagai anak, sebenarnya aku merasa sedih dengan profesi ayahku. Sedihnya karena ayahku jika hujan kehujanan, jika panas kepanasan. Ayahku makan tidak teratur dan sering sekali mendapatkan kendala di pekerjaannya. Dan semuanya itu berubah menjadi aku merasa bersyukur dan sangat bangga karena ayahku adalah seorang ayah yang pekerja keras dan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga kecil kami. Suatu ketika aku melihat berita bahwa ada virus yang baru ditemukan di Wuhan, China. Itu virus mematikan yang diberi nama yaitu COVID-19. Aku merasa takut dan sedih saat melihat berita itu karena banyak sekali manusia-manusia yang direnggut nyawanya oleh virus kecil ini. Hari-hariku aku lewati dengan membaca berita dan melihat di televisi perkembangan dari kasus virus COVID-19 ini. Dan benar saja bahwa COVID ini ternyata menyebar ke negara-negara lain. Aku sempat terpintas di pikiranku bahwa bagaimana jika virus ini masuk ke wilayah negara Indonesia. Dan ya, virus ini masuk ke Indonesia. Aku sempat berpikir bagaimana nanti kami masyarakat Indonesia bisa menghadapi situasi seperti ini. Saat aku melihat yang terjadi di negara-negara lain, itu sangat sulit diberantasi virus ini dan penanganannya itu cukup rumit karena vaksin belum ditemukan. Dan yang tertular penyakit ini juga cukup banyak, termaksud di Indonesia ini sendiri. Karena sudah banyak manusia yang sudah terjangkit virus ini dan banyak sudah merenggut nyawa-nyawa manusia, pemerintah melakukan kebijakan yaitu dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Aku mulai berpikir jika PSBB ini diberlakukan, bagaimana nanti cara kami untuk mendapatkan uang dan bisa bertahan hidup. Sedangkan kami ini harus hidup jika kami bekerja. Kalau kami tidak bekerja, kami tidak mendapatkan pemasukan dan kami tidak mendapatkan pendapatan. Kami tidak bisa membeli bahan-bahan makanan dan kami tidak bisa makan dan bertahan hidup. Saat itu ayah pulang larut malam sekali. Biasanya ayah pulang sebelum maghrib, ayah kali ini pulangnya sangat malam. Aku terbangun dan aku langsung dekat dengan ayah. Aku membuatkan minumnya dan aku duduk di samping ayah. Ayah, kenapa ayah pulangnya larut sekali? Lalu ayahku menjawab, iya, karena kali ini ayah kerjanya ekstra untuk mencukupi kebutuhan kita. Karena pemerintah sudah mulai menerapkan sistem PSBB. Kamu tahu kan itu? Aku jawab, iya ayah, aku tahu. Lalu aku bertanya lagi kepada ayah, ayah, apakah nanti ayah tidak bekerja? Apakah nanti kita tidak mendapatkan pendapatan lagi? Lalu ayahku jawab, tidak, sebisa mungkin ayah akan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu jawab ayah. Tapi syukurlah perusahaan di mana ayah bekerja memberikan kebijakan-kebijakan bahwa walaupun ayah tidak bisa mengantarkan penumpang lagi, tetapi ayah masih bisa memberikan jasanya yaitu mengantarkan orderan-orderan orang lain. Dan saat itu aku mulai mengerti bahwa virus COVID-19 ini memang mematikan manusia, namun bukan mematikan kemanusiaannya.
Di sini ayah masih bisa tetap bekerja, masih tetap bisa mencari nafkah untuk keluargaku. Dan ya, ayah bekerja dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Dan ayah menjalankan itu dengan baik. Kesehatan ayah tetap terjaga, kesehatan penerima jasanya tetap terjaga, dan kesehatan kami keluarganya yang ada yang bisa berkumpul lagi bersama ayah juga tetap terjaga. Kesimpulan dari cerita ini, walaupun keadaan pandemi COVID-19 ini masih belum reda dan masih meresahkan masyarakat di seluruh dunia mengglobal, namun kita masih bisa tetap memutar otak, masih bisa memikirkan jalan keluarnya, apalagi masyarakat kecil yang pendapatannya itu per hari dan itu harus dilakukan dia dengan cara bekerja. Dan adanya protokol-protokol kesehatan, kita masih bisa mengikuti itu dan menerapkan itu agar semua kesehatan kita terjaga dan kita masih bisa memutuskan mata rantai dari virus ini. Mari sama-sama kita memerangi virus ini, sama-sama kita untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini, dan hashtag di rumah aja. Sekian dari saya, bye-bye.